Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Darmayase dari SD Negeri 5 Bubuk, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karangasem. Perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Gede Yudi Sumertiyase dan PP saya Nikadek Duyana Astriani. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, adapun tujuan pembelajaran khususnya di sini adalah CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, adapun pertanyaan refleksi yang pertama adalah bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Yang kedua, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Yang ketiga, apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Yang keempat, setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Nah, di sini saya akan membahasnya. Yang pertama perasaan. Bagaimana perasaannya? Setelah mempelajari modul ini saya merasa termotivasi dan tercerahkan. Modul ini memperdalam pemahaman saya tentang konsep kepemimpinan murid dan pentingnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Meskipun mereka antusias, ada juga perasaan tantangan terkait bagaimana saya akan menerapkan konsep-konsep ini secara efektif di lingkungan sekolah saya. Kemudian yang kedua, intisari modul ini adalah dari modul ini adalah pentingnya mengintegrasikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam proses pembelajaran. Memberikan siswa kesempatan untuk memimpin dan terlibat dalam pengambilan keputusan tidak hanya peningkatan keterlibatan mereka, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar, membangun kemandirian, dan menumbuhkan keterampilan kepemimpinan sejak dini. Modul ini menekankan bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk menjadi lebih baik dan mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Nah, intisarinya di sini adalah pentingnya mengintegrasikan suara pilihan dan kepemilikan murid dalam proses pembelajaran. Memberikan siswa kesempatan untuk memimpin dan terlibat dalam pengambilan keputusan tidak hanya meningkatkan keterlibatan mereka, tapi juga memperkaya pengalaman belajar, membangun kemandirian, dan menumbuhkan keterampilan kepemimpinan sejak dini. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan antar modul. Di sini modul 1.1 filosofi KHD, yang kedua modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, modul 2.3 coaching supervisi akademik, modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, sekarang saya akan jelaskan keterkaitan antar modul 3.3 dengan modul 1.1. Nah, tentunya modul 3.3 ini mengaplikasikan filosofi ing arsu sung tulodo, ing madiu mangun karso, tuturi handayani, yang menekankan pada kemandirian murid dalam program yang dikelola, memberi kesempatan murid untuk menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Nah, kemudian keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 1.2 di sini menggarisbawahi peran guru penggerak dalam menciptakan program yang mendorong murid memiliki suara dan pilihan. Guru bertindak sebagai fasilitator bukan sekedar pengarah, mengedepankan nilai kemandirian, kreativitas, dan bertanggung jawab pada murid. Kemudian koneksi antara modul 3.3 dan modul 1.3, di sini guru merancang program yang selaras dengan visi untuk membentuk murid yang aktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Guru memastikan setiap program mendukung visi ini dengan memberikan dampak nyata pada perkembangan murid. Kemudian keterkaitan antara modul 3.3 dan modul 1.4, pengelolaan program di modul ini terkait dengan membangun budaya positif di sekolah, di mana setiap murid merasa dihargai, didengar, dan didorong untuk berpartisipasi aktif. Program yang dikelola mendorong interaksi sosial yang positif. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 3.3 dan modul 2.1 di sini dalam mengelola program yang berdampak positif, pendekatan diferensiasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap murid dengan kebutuhan dan potensinya yang unik mendapatkan peran yang sesuai dengan dan mendukung pengembangan mereka. Nah, selanjutnya, terkaitan modul 3.3 dengan modul 2.2,
Program dalam modul 3.3 ini juga memperhatikan pembelajaran sosial emosional, di mana murid dilatih untuk memahami dan mengelola emosi serta membangun keterampilan sosial dalam konteks kepemimpinan. Selanjutnya, keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.3 di sini, pendekatan coaching dalam supervisi akademik memberikan guru keterampilan untuk membimbing murid dalam program-program kepemimpinan mereka, sehingga murid lebih termotivasi dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.1, pengelolaan program di modul 3.3 ini juga terkait erat dengan kemampuan guru dalam mengambil keputusan yang tepat, merancang strategi yang berdampak positif, serta mengarahkan murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, selanjutnya keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.2, pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi kunci sukses dalam menjalankan program yang berdampak positif pada murid, seperti pemanfaatan waktu, tenaga, dan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan program. Nah, selanjutnya keterkaitan di sini saya simpulkan, yaitu keseluruhan modul tersebut membentuk landasan bagi guru untuk merancang dan mengelola program yang mendukung kepemimpinan murid, berdampak positif pada pembelajaran, serta menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab. Nah, di sini yang keempat, perspektif program berdampak positif di sini. Dari perspektif saya, program yang berdampak positif pada murid adalah program yang memberikan ruang bagi mereka untuk mengambil peran aktif, membuat pilihan, dan memiliki rasa kepemilikan dalam kegiatan tersebut. Program tersebut harus dirancang dengan tujuan yang jelas, melibatkan murid dalam perencanaannya, serta dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individu murid. Dalam perencanaannya, guru dan pemangku kepentingan perlu mendengarkan aspirasi siswa, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memberi mereka tanggung jawab. Program yang baik juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusif dan kolaboratif, di mana siswa saling mendukung dan belajar bersama. Pelaksanaan program harus fleksibel dan adaptif sehingga dapat menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Selain itu, evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan murid dalam proses refleksi untuk memastikan program tersebut relevan dan efektif. Dengan cara ini, program-program sekolah akan mampu menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis pada murid, sehingga berdampak positif pada perkembangan mereka baik sebagai pelajar maupun sebagai individu yang siap menghadapi tantangan di masa depannya. Nah, kemudian rubrik di sini ada 3 aspek bahasan yang saya bahas. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Kemudian yang ketiga, membuat keterhubungan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di sini pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Di sini saya buat pengalaman yang diperoleh. Di sini adalah dalam modul 3.3, saya belajar tentang kepemimpinan murid yang memberi mereka suara, pilihan, dan kepemilikan. Dalam pembelajaran ini membuka wawasan saya tentang pentingnya membiarkan murid mengelola pembelajaran mereka secara mandiri dan bertanggung jawab, serta bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam kegiatan kelas maupun di luar kelas. Kemudian emosi yang dirasakan. Selama pembelajaran ini saya merasa terinspirasi dan termotivasi, materinya terlepas dengan tantangan rendahnya keterlibatan murid di kelas. Saya ingin segera mencoba konsep kepemimpinan murid, tapi juga cemas karena tidak semua murid mungkin siap. Saya perlu memikirkan strategi untuk mengatasi hal ini. Nah, masih di reflektif, di sini hal yang sudah baik. Nah, saya cukup aktif dalam diskusi kelompok, berbagi ide tentang penerapan kepemimpinan murid di sekolah. Saya juga mencoba menghubungkan materi dengan situasi di sekolah saya, sehingga langkah yang diambil bisa diterapkan dengan baik. Keaktifan dalam membaca materi dan refleksi membuat saya lebih siap merancang strategi di lapangan. Kemudian hal yang perlu diperbaiki, saya perlu meningkatkan kemampuan dalam mencari sumber-sumber referensi yang lebih meragam. Terkadang saya selalu tergantung pada materi ajar yang sudah disediakan, padahal ada banyak pengetahuan dan praktik baik dari guru-guru lain yang sudah lebih berpengalaman. Saya juga perlu melatih diri untuk lebih membuka diri terhadap kritik dan umpan balik, terutama ketika mencoba menerapkan konsep baru seperti kepemimpinan murid. Nah, selanjutnya, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Nah, di sini di modul ini saya mendorong saya untuk terus mengembangkan kompetensi dalam mengelola pembelajaran yang lebih kolaboratif dan berpusat pada murid. Saya semakin menyadari pentingnya kematangan emosi dan kecerdasan sosial dalam memfasilitasi murid agar berani berpendapat dan memimpin. Ini menuntut saya untuk lebih sadar dan bijak dalam mengelola kelas serta mampu memberikan kepercayaan kepada murid untuk bertanggung jawab atas proses belajar mereka.
Secara pribadi, ini adalah tantangan bagi saya untuk terus memperbaiki diri sebagai seorang pendidik. Nah, yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Di sini memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Tentunya, salah satu pertanyaan yang muncul dalam benak saya adalah bagaimana saya bisa mendorong murid yang cenderung pasif atau memiliki rasa minder untuk lebih berani mengambil peran kepemimpinan di kelas. Ya, tentunya saya menyadari bahwa tidak semua murid memiliki karakter yang sama sehingga pendekatan untuk menumbuhkan kepemimpinan juga harus disesuaikan dengan kondisi individu mereka. Selain itu, saya juga bertanya-tanya tentang bagaimana saya bisa membuat murid merasa nyaman dengan kegagalan sebagai sebagian dari proses pembelajaran. Karena seringkali rasa takut gagal menjadi penghalang utama bagi murid untuk mengambil resiko dalam pembelajaran. Nah, di sini juga mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight atau baru. Nah, di sini materi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana pembelajaran yang berbasis pada murid dapat meningkatkan tanggung jawab dan rasa memiliki. Saya menyadari bahwa memberikan murid kesempatan untuk memimpin tidak hanya meningkatkan partisipasi mereka, tetapi juga memperkaya proses pembelajaran secara keseluruhan. Ini tidak hanya tentang pemberian tugas tambahan, tetapi lebih kepada mendorong murid untuk menjadi agen perubahan dalam lingkungan belajar mereka sendiri. Kepemimpinan murid memungkinkan mereka untuk lebih berani, lebih kreatif, dan lebih kritis dalam berpikir yang pada akhirnya akan berdampak pada pengembangan diri mereka di masa depan. Nah, selanjutnya ada tantangan di sini. Tantangan terbesar di sekolah saya adalah murid yang masih tergantung pada instruksi guru, sehingga sulit bagi mereka untuk mengambil inisiatif. Selain itu ada perbedaan karakter murid dengan beberapa yang aktif dan lainnya pasif. Sehingga saya harus fleksibel dalam menerapkan strategi yang sesuai untuk semua murid. Kemudian solusinya di sini, salah satu solusinya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan peran kepemimpinan murid berdasarkan minat dan kemampuannya. Saya bisa memulai dengan proyek kecil dalam kelompok agar murid yang pasif merasa lebih percaya diri dan aktif secara bertahap. Nah, kemudian yang ketiga, membuat keterhubungan. Nah, di sini pengalaman masa lalunya adalah dalam pengalaman mengajar sebelumnya, saya sudah pernah mencoba memberikan tanggung jawab kepada murid dalam diskusi kelompok, namun masih banyak yang pasif. Refleksi ini mendorong saya untuk lebih konsisten dalam melibatkan mereka. Kemudian penerapan dan di masa mendatang, di masa yang akan datang lebih fokus pada pembagian peran kepemimpinan murid dalam kegiatan belajar, seperti membuat murid bertanggung jawab atas proyek-proyek kelas dan pembelajaran berbasis masalah. Nah, selanjutnya, untuk konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari, dari modul-modul sebelumnya saya belajar pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Ini dapat saya terapkan dengan menyesuaikan tugas kepemimpinan murid berdasarkan minat dan kemampuan mereka. Nah, selanjutnya, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, saya membaca bahwa di beberapa sekolah guru menggunakan teknik peer-to-peer mentoring di mana murid senior membantu membimbing murid junior dalam berbagai proyek. Ini bisa menjadi ide yang menarik untuk diterapkan di sekolah saya. Nah, demikian pemaparan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.